Tugas video digital pengantar ilmu politik. Dengan judul Konsep Partai Politik di Indonesia. Seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi di sini kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Rosi Novita Ulfa dengan NIM 22050300001. Rani Medisa dengan NIM 22050300007. Atania Alvin Hidayat dengan NIM 22050300025. Dea Dwi Agustin dengan NIM 22050300026. Oki Ismet Saputra dengan NIM 22050300028. Nurul Fazila dengan NIM 22050300032. Vivin Afriana dengan NIM 22050300035. Balkis Sufitrah dengan NIM 22050300039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazilah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian partai politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Jamli Asidiki menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris part yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Berdasarkan konsep partai politik yang dikemukakan oleh Jamli Asidiki tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Nama saya Atania Alvin Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu politik menurut para ahli. 1. Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki nilai, orientasi, serta cita-cita yang sama, dengan tujuan agar dapat memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik. Yang kedua, menurut Karl Friedrich, mengemukakan pendapat bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut maupun mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya. Yang ketiga, Sigmund Neumann. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Nama saya Vivin Afriana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah partai politik. Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik lahir secara spontan seiring dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Maka, partai politik berkembang menjadi penghubung atau jembatan antara rakyat
di satu pihak dan pemerintah di pihak lainnya. Maka dari itu, kekuasaan pemerintah di dunia politik tidak akan terlalu dominan dan tidak lupa untuk mementingkan kepentingan rakyatnya. Pada intinya, saat itu rakyat ingin agar aspirasi para rakyat lebih didengar oleh para penguasa. Kemudian, karena pengaruh dari globalisasi, akhirnya Indonesia pun turut mendirikan partai politik. Sejarah partai politik di Indonesia kemudian terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada penjajahan Belanda, yang kedua ada masa pendudukan Jepang, dan yang 3 masa pasca proklamasi kemerdekaan. Nama saya Dea Dwi Agustin, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari partai umum. Ayat 1, tujuan partai umum adalah yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat kedua, tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat ketiga, tujuan partai politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 diwujudkan secara konstitusional. Nama saya Rani Medisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai tentang fungsi partai politik. Yang pertama yaitu ada partai sebagai sarana dari komunikasi politik. Suatu partai politik memiliki beberapa tugas dan salah satunya adalah untuk menyalurkan beraneka ragam inspirasi dan pendapat masyarakat serta mengatur perbedaan pendapat di masyarakat sehingga perbedaan itu dapat berkurang. Pendapat masyarakat yang telah disalurkan kemudian akan ditampung dan disatukan agar tercipta suatu kesamaan tujuan. Proses dari penggabungan pendapat dan inspirasi tersebut dinamakan sebagai penggabungan kepentingan. Di sisi lain, partai politik adalah bahan perbincangan untuk menyebarluaskan suatu keputusan serta kebijakan dari pemerintah. Partai politik juga berfungsi sebagai perantara antara warga negara dengan pemerintahannya. Dalam hal ini, perantara tersebut berperan sebagai pendengar pemerintah dan pengeras suara untuk rakyat. Yang kedua yaitu partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik memiliki peran sebagai sarana sosialisasi politik. Menurut ilmu politik, sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana seseorang mendapat sikap dan orientasi pada fenomena politik dan biasanya berlaku dalam masyarakat itu tinggal di suatu wilayah. Pada umumnya, proses sosialisasi berjalan dengan berangsur-angsur dari masa anak-anak hingga usia dewasa. Dalam hal ini, suatu partai politik dapat dikatakan sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dengan pemilihan umum, sehingga partai politik harus mendapatkan dukungan seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu partai sebagai sarana dari rekrutmen politik. Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang memiliki bakat untuk ikut serta dalam kegiatan partai politik sebagai anggota partai, atau bisa disebut dengan political recruitment. Dengan begitu, partai politik akan ikut memperluaskan partisipasi politik dengan cara melalui kontak pribadi, persuasi, dan lainnya. Partai politik juga berfungsi untuk mendidik kader muda agar mampu menggantikan kader yang lama. Saya Rosi Novita Ulfa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rani Medisa tentang fungsi partai politik. Nah, yang keempat, partai politik sebagai partisipasi politik. Nah, politik merupakan kegiatan warga negara bisa dan akan memengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pelaksanaan pemerintahan. Baiklah, berikutnya itu partai sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan maupun perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan suatu persoalan yang wajar terjadi.
Apabila terjadi suatu konflik, maka partai politik itu harus berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rosi, yaitu tentang sistem kepartaian. Sistem kepartaian menurut Hague dan Hall mendefinisikan sistem kepartaian sebagai interaksi yang terjadi antara partai politik yang memperoleh suara yang signifikan. Sementara menurut Mauricio Venger membagi sistem kepartaian menjadi 3, yaitu sistem kepartaian tunggal adalah sistem partai yang memiliki sifat non-kompetitif karena semua golongan harus menerima pimpinan partai dan tidak boleh bersaing dengan pimpinan partai tersebut. Yang kedua ada sistem partai dwi-partai. Sistem dwi-partai adalah sistem partai politik yang memiliki 2 partai dominan dalam menggapai hak suara. Yang ketiga ada sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem dwi-partai. Negara yang menganut sistem multipartai adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia, dan lain-lain. Unsur infrastruktur politik dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan mempengaruhi lembaga politik, sehingga akan mendapatkan keputusan yang menguntungkan sekaligus menghindarkan dari segala keputusan yang dapat merugikan. Yang kedua, kelompok birokrasi. Kelompok birokrasi merupakan kelompok yang memiliki peran dalam proses terciptanya suatu kebijakan umum yang telah diambil dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang menjadi keputusan yang bermanfaat. Contohnya adalah pembuatan SKCK yang proses untuk membuatnya dimulai dari tingkat paling kecil lebih dulu yaitu RT, kemudian RW, dan dilanjutkan ke kelurahan sebelum akhirnya SKCK diserahkan ke pihak Polsek atau Polres. Yang ketiga, kelompok massa. Kelompok massa adalah sekumpulan orang yang berpartisipasi dalam suatu proses pemilihan pemimpin politik dan ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan suatu kebijakan umum yang menjadi tujuan dari terbentuknya partai politik. Contohnya adalah dari kelompok massa ini dapat dilihat pada kelompok elit. Kelompok elit adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggota di dalamnya memiliki cita-cita, orientasi, serta nilai yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Biasanya tujuan ini dapat diperoleh dengan cara konstitusional.